Bab 1038. Garis darah penentang langit. Kesungguhan tekad Tian Dao. Mileye mendorong ke depan lagi dengan pedangnya, tetapi pedang itu berhenti tiba-tiba ketika jaraknya setengah inci dari alis putra surgawi. Kekuatan misterius memblokir pedangnya. Pada saat ini, putra surgawi tiba-tiba meninju. Mileye memblokir dengan pedang horizontal. Bang! Mileye langsung terkejut ratusan kaki jauhnya. Mileye sedikit mengernyit setelah berhenti. Senior, apa itu kesungguhan tekad Tian Dao? Nain berkata, artinya, dia dilindungi oleh Tian Dao, mengerti. Tian Dao melindunginya. Mileye terdiam, harus mengatakan bahwa dia memandang remah orang pilihan surgawi. Orang ini dilindungi oleh Tian Dao. Mileye menatap putra surgawi. Putra surgawi dikelilingi oleh kekuatan misterius. Jelas, ini adalah kesungguhan tekad Tian Dao. Orang ini mengenal Tian Dao. Mata putra surgawi perlahan tertutup, tangan kanannya yang baru saja dipotong oleh Mileye pulih dengan kecepatan yang hampir terlihat oleh mata telanjang. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, tangan kanannya telah kembali normal. Tidak hanya itu, saat ini auranya semakin kuat. Putra surgawi menatap Mileye, wajahnya sekali lagi mendapatkan kembali ketenangan dan keyakinan sebelumnya. Mileye, aku diberkati oleh surga, Tian Dao melindungi aku. Jika kamu adalah musuh aku, kamu adalah musuh Tian Dao, kamu adalah musuh dunia ini, mengerti? Mileye tersenyum dan berkata, menjadi musuhmu berarti menjadi musuh dunia. Apakah kamu tidak terlalu banyak memikirkannya? Suara itu jatuh, sayap iblis tiba-tiba muncul di belakangnya, dan detik berikutnya, seberkas cahaya pedang melintas di lapangan. Di kejauhan, putra surgawi sedikit menyipitkan matanya, dan sebuah kata Tao diam-diam muncul di antara alisnya. Dan kemudian, kata Tao itu terbang langsung dan mengenai pedang Mileye. Bang! Dunia gemetar ketakutan. Putra surgawi langsung terbang, sementara Mileye dengan mengandalkan kekuatan fisik tubuh yang kuat, secara paksa menahan dampak dari kekuatan itu. Sebelum putra surgawi berhenti, Mileye muncul di hadapannya lagi. Pada saat yang sama, pedang memotong langsung ke tenggorokan putra surgawi, tapi tidak bisa masuk. Di depan Mileye, putra surgawi berkata sambil tersenyum, pedangmu konyol sekali. Suara itu terdengar, dia melambaikan tangan kanannya. Bang! Mileye langsung terpental. Setelah Mileye berhenti, dia melihat ke putra surgawi. Harus mengatakan bahwa kesungguhan tekad Tian Dao ini agak rumit. Nain tiba-tiba berkata, kamu tidak bisa membunuhnya. Mileye berkata, senior, apakah Tian Dao melindunginya? Nain berkata, itu benar. Mileye berkata, jadi, jika aku ingin membunuhnya, itu sama saja dengan menjadikan Tian Dao musuhku. Nain berkata, kamu bisa memahaminya seperti ini. Mileye terdiam. Nain berkata, apakah kamu takut? Mileye berkata dengan lembut, aku takut apa? Setelah selesai berbicara, dia melihat ke putra surgawi, dan saat ini, karakter Tao di antara alis putra surgawi muncul lagi, dan kali ini, karakter Tao secara bertahap berubah menjadi merah. Dan pada saat yang sama, awan hitam tiba-tiba muncul di atas kepalanya dan ada petir berkelap-kelip, kekuatan penghancur dunia pun melanda. Melihat pemandangan tersebut, Dikawu di kejauhan mengernyitkan dahi. Tian Dao. Tidak ada yang tidak takut dengan Tian Dao tertinggi yang pernah menjadi legendaris ini. Saat ini, putra surgawi ini diberkati oleh Tian Dao. Tidak hanya bisa memanggil kesungguhan tekad Tian Dao pelindung tubuh, tetapi juga memanggil guntur langit. Jelas, Tian Dao memberinya banyak kemampuan. Mileye menatap guntur hitam. Pada saat ini, putra surgawi tiba-tiba tertawa.
Mileye, datang dan rasakan guntur dan hukuman langit. Saat suara itu turun, petir dewa tiba-tiba turun dari langit di awan gelap di atas kepala Mileye. Bang! Petir melintasi langit, mengguncang dunia. Mileye merentangkan tangan kirinya, perisai Sumeru muncul di tangannya. Dia memegang perisai di tangan kirinya dan membantingnya ke atas untuk membuat pertahanan. Bang! Guntur langit membombardir perisai Sumeru bergetar hebat, Mileye dan perisainya jatuh dari langit ke tanah. Bang! Tanah di bawah kaki Mileye langsung meledak. Mileye melihat perisai Sumeru di tangannya, ada lebih banyak retakan di perisai Sumeru. Mileye tersenyum, lalu menatap putra surgawi, kesungguhan tekad Tiandao. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, pena Tiandao muncul di tangannya. Melihat pena Tiandao, putra surgawi menyipitkan matanya sedikit, pena Tiandao. Ini adalah benda ilahi yang digunakan oleh Tiandao. Putra surgawi tertawa dan berkata, Mileye, aku adalah orang pilihan surgawi, kamu menggunakan pena Tiandao untuk menanganiku, apakah kamu bodoh? Mileye tidak menanggapi putra surgawi, dia langsung mengaktifkan pena Tiandao. Pena Tiandao bergetar hebat, kekuatan dahsyat tiba-tiba bergetar dari ujung pena Tiandao. Pena Tiandao. Melihat pedang pena Tiandao ini, putra surgawi menyipitkan matanya sedikit, dia tidak mengelak, biarkan pedang pena Tiandao itu mendatanginya. Di bawah tatapan semua orang, pedang pena Tiandao itu langsung memotong kepala putra surgawi. Namun putra surgawi tidak terluka. Tidak hanya itu, serangan pena Tiandao langsung diserap oleh Tiandao. Putra surgawara semakin kuat. Haha. Pada saat ini, putra surgawi tertawa terbahak-bahak. Di atas kehampaan, Vincent Leon tetap tanpa ekspresi. Dan wajah Dikau tenang, tapi ada niat membunuh jauh di dalam matanya. Mileye. Putra surgawi menatap Mileye dan tertawa, apakah kamu melihat itu? Pena Tiandao ini tidak akan menyakitiku sama sekali. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menekan Mileye dari udara, ambil. Saat suaranya terdengar, pena Tiandao gemetar hebat, berusaha melepaskan diri dari tangan Mileye. Mileye melihat pena Tiandao di tangannya, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pedang Aether tiba-tiba muncul di tangan kanannya, dan detik berikutnya, dia membanting pedang Aether di tangan kanannya ke pena Tiandao. Apa gunanya jika tidak bisa dia gunakan? Bang! Mileye menebas pena Tiandao dengan pedang, dan pena Tiandao bergetar hebat, lalu berubah menjadi cahaya hitam dan membubung ke langit. Di kejauhan, putra surgawi tiba-tiba tertawa dan berkata, ayo. Saat suaranya jatuh, pena Tiandao itu langsung berubah menjadi cahaya hitam dan mendarat di tangannya. Melihat pena Tiandao di tangannya, putra surgawi kembali tertawa. Pada saat ini, suara Nain tiba-tiba terdengar di kepala Mileye, tahukah kamu apa itu putra pilihan surgawi sekarang? Putra pilihan surgawi, diberkati oleh Tiandao, diberkahi dengan keberuntungan yang besar. Mileye tersenyum dan berkata, mengerti. Nain berkata, kamu tidak bisa membunuhnya, mundur. Mileye menggelengkan kepalanya, dan dia berjalan perlahan menuju putra surgawi, memegang pedang Aether di tangan kanannya, dengan ekspresi tenang. Putra surgawi menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, Mileye, bagaimana caranya kamu melawanku? Mata Mileye tertutup perlahan. Tiandao. Sudut mulut Mileye berangsur-angsur naik, bukan senyum, tapi ganas. Dia tiba-tiba membuka matanya. Aku tidak peduli Tiandao, jika langit ingin menghancurkanku, aku akan melawan langit. Saat suara itu turun, sayap iblis tiba-tiba bergetar hebat di belakangnya,
dan detik berikutnya, pedang cahaya melintas di lapangan. Ada cibiran di sudut mulut putra surgawi, dia memegang pena Tiandao dan membantingnya ke depan. Bang! Sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba menyapu keluar dari pena Tiandao, dan kekuatan dahsyat ini langsung mengenai pedang cahaya itu. Bang! Pedang cahaya itu bergetar hebat, dan kemudian meledak, tetapi pada saat ini, pupil putra surgawi tiba-tiba menyusut, karena sebilah pedang telah masuk ke tenggorokannya. Putra surgawi tiba-tiba meraung, perlindungan tubuh. Bang! Pedang Mileye diblokir oleh kekuatan misterius. Tidak hanya itu, Mileye sendiri langsung terlempar ke belakang ratusan kaki. Setelah Mileye berhenti, dia menatap putra surgawi di kejauhan, sedikit mengernyit. Pedangnya tidak dapat menembus kesungguhan tekad Tiandao itu. Dari kejauhan putra surgawi tertawa, "Ayo, ayo." Mileye diam, dia tahu bahwa pedangnya tidak dapat mematahkan kesungguhan tekad Tiandao, dan hal yang sama berlaku untuk menggunakan benda asing lainnya. Apakah kesungguhan tekad Tiandao ini benar-benar tak terkalahkan? Mileye menatap putra surgawi, dan putra surgawi tersenyum dan berkata, "Apa, kamu sudah impoten?" Mileye tiba-tiba tersenyum, dan detik berikutnya, darah di tubuhnya berdenyut. Kekuatan garis darah. Dia ingin menggunakan kekuatan garis darah ini untuk melawan tekad kesungguhan Tiandao. Tentu saja, dia hanya ingin mencoba dan melihat apakah itu berhasil. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat menyapu keluar dari tubuh Mileye, dan pedang Aether di tangannya langsung berubah menjadi pedang darah. Di kejauhan, putra surgawi tiba-tiba tertawa, kekuatan garis darah. Jangan bicara tentang kekuatan garis darahmu. Bahkan jika garis darah naga asli yang legendaris, apa yang bisa kamu lakukan? Mileye menatap putra surgawi, meski matanya penuh darah, ada sedikit kejelasan. Kali ini, dia tidak sepenuhnya mengaktifkan kekuatan garis darah, dia hanya ingin melihat apakah kekuatan garis darah miliknya dapat mematahkan kesungguhan tekad Tiandao. Mileye tiba-tiba menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan putra surgawi. Putra surgawi tidak menghalangi pedang Mileye, dan membiarkan pedang Aether langsung menusuk tenggorokannya. Segera, kekuatan misterius itu muncul kembali. Kesungguhan tekad Tiandao. Pedang Aether langsung menikam kesungguhan tekad Tiandao yang misterius. Pada saat ini, wajah putra surgawi tiba-tiba berubah, karena dia menemukan kesungguhan tekad Tiandao langsung meledak. Bang! Pedang Mileye langsung menembus tenggorokan putra surgawi. Dalam sekejap, tubuh fisik putra surgawi roboh. Pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba mengambil jiwa putra surgawi. Mileye menoleh untuk melihat Vincent Leon yang baru saja menembak. Vincent Leon memandang Mileye, "Garis darah apa kamu ini?" Mileye berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu bilang duel itu hidup dan mati adalah risiko sendiri?" Setelah mendengar itu, putra surgawi di sebelah Vincent Leon menjadi agak masam. Mileye menatap putra surgawi dan berkata sambil tersenyum, "Ini yang kamu sebut duel? Memalukan." Putra surgawi berwajah muram, "Mileye." Mileye menggelengkan kepalanya, dia menoleh untuk melihat ke arah Dikawu, dan Dikawu juga sedang menatapnya. Saat ini Dikawu juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau kekuatan garis darah Mileye mampu mendobrak kesungguhan tekad Tiandao. Garis darah apa itu? Menurut legenda, ada dua garis darah yang kuat. Yang pertama adalah garis darah Fana dan garis darah naga yang asli, tetapi garis darah Mileye jelas bukan dua jenis ini. Mileye tertawa, "Senior Dikawu, ayo pergi." Dia tahu, sejak tembakan Vincent Leon ini,
Dia pasti tidak akan bisa membunuh putra surgawi lagi. Dikaumu sedikit mengangguk, ayo. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Mileye. Tunggu. Saat ini, Vincent Leon tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Mileye menoleh untuk melihat Vincent Leon, dan Vincent Leon menatap Mileye, garis darah apa kamu? Mileye tertawa dan berkata, tebak. Vincent Leon menggelengkan kepalanya, Mileye, apakah menurutmu klan iblis jahat langit bisa mempertahankanmu? Mileye memandang Vincent Leon, jangan bicara omong kosong padaku, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bunuh aku sekarang. Vincent Leon memandang Mileye dan tidak berbicara. Pada saat itu, putra surgawi itu tiba-tiba berkata, Mileye, aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhku, tubuh fisikku hancur, aku akan melawanmu dengan jiwaku, tak satu pun dari kita membutuhkan benda eksternal, hanya pertarungan yang adil, bagaimana menurutmu? Mileye segera menggelengkan kepalanya, tidak, kamu pasti punya konspirasi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Kali ini putra surgawi berkata lagi, apakah kamu takut? Mileye berhenti, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menoleh ke arah putra surgawi, siapa yang aku takuti? Putra surgawi tersenyum dan berkata, kalau tidak, mengapa kamu tidak berani melawanku secara adil? Mileye menatap putra surgawi dan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin melawanku dengan jiwamu, pasti ada konspirasi. Apakah kamu pikir aku akan dibodohi? Aku tidak bodoh. Mengapa aku harus melawanmu dengan jiwamu? Putra surgawi menatap Mileye, jika kamu tidak setuju, mulai sekarang, pelindung Tao akan mengiring Master Super ke sekolah tinggi dimensi luas. Aku akan membiarkan mereka menghancurkan sekolah tinggi dimensi luas dan sekte abjad kuno dengan segala cara. Mileye menatap putra surgawi dan berkata dengan ganas, kamu sangat tercela. Putra surgawi berkata sambil tersenyum, karena kamu dan aku adalah saingan, kita harus bertarung sampai mati. Kamu bilang aku tercela, kamu sedikit bodoh. Mileye mengepalkan tangannya erat-erat, dan urat-urat marah di wajahnya terlihat, seolah-olah dia sangat marah. Putra surgawi menatap Mileye, setuju atau tidak? Mileye menatap putra surgawi, jika kamu menggunakan cara tercela seperti itu, meskipun kamu menang, itu tetap merupakan kemenangan yang tak jantan. Putra surgawi menggelengkan kepalanya, aku hanya menginginkan hasil saja, sedangkan untuk prosesnya, tidak masalah sama sekali. Mileye menghela nafas panjang, lalu berkata, aku bisa melawanmu dengan jiwaku, tapi kamu harus berjanji padaku jika aku kalah, kamu tidak akan membuat masalah dengan sekolah tinggi dimensi luas dan sekte abjad kuno lagi. Putra surgawi tertawa, aku berjanji. Mileye meraung, kamu bersumpah. Bersumpah atas nama Tiandao. Putra surgawi menyipitkan matanya sedikit, aku bersumpah atas nama Tiandao, jika aku melanggar sumpah aku akan mati dengan mengenaskan. Mileye perlahan menutup matanya, dan berkata dengan enggan, oke, aku akan melawanmu dengan jiwaku. Bersambung.